kita semua harus sadar bahwasannya dia tidak punya ilmu untuk menanganin sepak bola kita. Harus Jadi, kita akuin, dia nggak punya ilmu. Dia pelatih yang tidak punya ilmu. oke baik, saya ke Bung Oki. Kalau Ya, menurut Anda sendiri, bagaimana sih kinerja dari Kluivert? Saya coba kita lihat ya, dari awal Kluivert tampaknya sejak awal pun dia menjadi pemimpin di Timnas sudah banyak kritikan. Pada masa kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dia juga dianggap telah melakukan kesalahan begitu karena menyusun pendekatan taktik yang kurang pas. Kemudian kita lihat kemarin yang bikin masyarakat juga agak marah, penentuan starting 11 melawan Arab Saudi sehingga kita kalah tumbang 2-3 dari Green Falcons. Lalu kemudian kita gagal melenggang ke Piala Dunia. Anda marah sama Kluivert di bagian yang mana? di bagian pemilihan dia sebagai pelatih dari awal saya udah marah sebenarnya. Anda marah ke Erick Thohir? Sudah pasti, karena semua federasi, semua pengamat sepak bola bilang sepak bola kita itu butuh proses, kita butuh proses yang panjang. Sepak bola itu bukan kayak sulap yang bisa dibalikan, membalikan telapak tangan gitu-gitu. Kita semua tahu, ketika Sintayong dikasih berproses, kita lihat ada progresnya di sepak bola kita. Kita semua bahagia dengan apa ya, peluang-peluang dengan prestasi yang dikasih Sintayong ke kita. Namun di tengah kompetisi yang lagi krusial, terjadi pergantian pelatih. Kemarin saya sempat bilang ini adalah hal yang tidak baik untuk sebuah tim sepak bola, karena tetap butuh adaptasi dan proses. Tapi apapun itu, ketika Patrick Kluivert datang, aku tetap memberikan dukungan, berharap semoga apa ilmu yang dia punya bisa diterapkan di timnas Indonesia. Ternyata setelah kita lihat sampai pertandingan terakhir, kita semua harus sadar bahwasannya dia tidak punya ilmu untuk menanganin sepak bola kita. Harus Jadi, kita akuin, dia nggak punya ilmu. Dia pelatih yang tidak punya ilmu. Mungkin segala macam taktiknya itu dikasih dari Alex Pastor atau Dani Lanza. Tapi kalau untuk seorang Patrick Kluivert, dia benar-benar seorang pelatih yang tidak punya ilmu untuk menanganin sebuah timnas sepak bola negara itu kayak, kenapa kalau misalnya kalau kita gagal dengan Sintayong, kita jauh lebih ikhlas ketimbang kita gagal dengan Patrick saat ini. jadi menurut Anda Kluivert lebih baik dipecat saja dari rapat nanti di Exco? Sudah pasti, kenapa kita mempertahankan pelatih yang nggak ada ilmunya? Meskipun catatannya 3 kali menang, sekali imbang, 4 kali tumbang. Ini ya, catatan itu bukan catatan yang baik. Kecuali dia datang di semua pertandingan. Kalau misalnya lawan Jepang kita kalah, tapi kita punya kualitas main yang bagus, semua segala macam. Kita sebagai penikmat, pecinta sepak bola juga pasti, ada perkembangan nih di permainan timnas Indonesia. Enggak ada perkembangan, malah makin berantakan. Kalau seandainya 2 sampai 3 tahun lagi dipegang Patrick, mungkin ada perubahannya. Tapi kita udah nggak butuh itu, kan kita kemarin dijanjikan targetnya lolos Piala Dunia. Kalau memang kita sepakat diganti, jadi siapa kira-kira yang cocok untuk menggantikan Kluivert, Bung Kita? Saya, oke. Sebenarnya susah juga ya. Ada beberapa nama yang pantas. Tapi gini, yang penggantinya haruslah orang yang bisa menguasai ruang ganti. Kenapa? Karena kita banyak pemain diaspora sekarang. Kita banyak pemain-pemain yang bermain di Eropa. Tanpa mengecilkan arti pelatih lokal, apakah pemain-pemain ini akan menganggap kalau pelatih lokal yang memegang? Itu aja. Kemudian kita kan sekarang gini, Kluivert itu kontraknya berakhir di Februari tahun 2026. Opsi 2 tahunnya kalau tidak diambil dia akan berakhir di 2026. Kalau dia diganti kan masih ada Alex Pastor. Yang dibutuhkan sekarang adalah pelatih yang bisa menjadi media darling, disukai oleh media, disukai oleh supporter, disukai oleh masyarakat. Dan saya rasa dengan kinerja Alex Pastur selama Januari sampai sekarang, dia masih dianggap oleh masyarakat. Kenapa dia tidak gitu loh. Kemudian kalau ada pelatih yang lain, ya bisa berandai-andai. Misalnya pelatih yang sudah pernah sukses di Liga Indonesia seperti Bernardo Tavares. Kemudian ada lagi kalau mengacu ke luar negeri, saya juga agak tinggi kalau kita ingin mengambil Timur Kapadze. Apakah dia akan berhasil? Karena Timur Kapadze berhasil bersama Uzbekistan dengan bank pemain Uzbekistan tuh luar biasa. Artinya homegrown players mereka kan mulai dari under 13, under 15, under 17. Sehingga dia sudah banyak sekali pemain yang bisa dia comot untuk dimainkan. Di sini kan dia tidak terlalu mengerti pemain-pemain kita karena dia belum pernah ada di Liga 1, belum pernah mengawasi Liga 1. Kalau dia datang ke sini, ya berarti dia harus dari nol lagi untuk mengawasi hal-hal seperti itu. Jadi menurut Anda daripada melakukan penyesuaian yang baru lagi, lebih baik Alex Pastor yang jadi kaptennya? Iya,
Alex Pastur kan sudah mengetahui dan dia kan dikenal di Eropa sebagai ahli taktik. Mungkin tapi sekarang persoalannya adalah gini, kalau saya dibawa oleh seseorang, misalnya saya dibawa oleh Patrick Kluivert, saya asistennya. Kalau Patrick Kluivert dipecat, apakah saya akan tega untuk melanjutkan Oke. tugasnya? Itu masalah moral ya, masalah norma dan segala macam. Tapi kalau kontraknya sudah berakhir, ya kenapa tidak coba ditawarkan kepada Alex Pastur dan juga Daniel Lannert? Siapa tahu mereka berkeinginan untuk hal yang sama. Dan kita kan sekarang ada FIFA Matchday bulan November, ada Piala AFF bulan Juli sampai Agustus tahun depan, dan ada Piala Asia Januari tahun 2027. Hal-hal seperti ini yang harus cepat dipikirkan oleh PSSI kalau ingin mencari pengganti dari Kluivert. Kalau Sintayong Oke. saya pikir juga walaupun masyarakat pengen, saya rasa Sintayong juga nggak pengen juga balik ke sini ya. Saya nggak yakin dia mau gitu loh. Oke, baik.